Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ganti nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Beberapa waktu lalu kita berkali-kali mencoba untuk membahas bab mengenai tirakat. Tirakat yang kita bahas tentunya yang berkaitan dengan babakan puasa atau tirakat-tirakat yang memenuhi unsur dari kerohanian kita secara mendalam. Memang tirakat puasa itu terkadang kita lihat itu sesuatu yang sederhana, teman-teman. Tapi ini sangat membutuhkan konsentrasi, membutuhkan fokus. Tidak hanya fokus pikiran semata, tapi fokusnya itu fokus pada jiwa dan raga kita. Dari raga fisik itu kita harus kuat. Fisik yang kuat akan membuat tirakat kita itu cenderung berhasil. Dan setelah fisik kita kuat, maka rohani kita seperti apa? Rohani itu ada berbagai unsur. Berbagai unsur yang paling utama, unsur itu ada 3. Yang pertama adalah unsur kejiwaan kita, yaitu tentang psikis kita atau isi dari kepala kita. Kita memiliki akal sehat enggak? Kita memiliki budi yang luhur enggak di dalam otak kita, kan seperti itu. Terus yang kedua adalah masuk ke ranah kolbu atau nafsu. Bukan nafsu, atau yang berbakan dengan hati. Ini merupakan salah satu hal yang cenderung sangat mendasar, di mana yang namanya hati itu kecenderungannya kan diminta untuk menjadi bersih. Inilah fungsi dari tirakat tersebut. Terus yang berikutnya adalah ke ranah nafsu, di mana nafsu pengendaliannya adalah dengan tirakat puasa. Ketiga unsur rohani ini, yaitu pikiran, hati, dan nafsu, akan membuat diri kita itu kuat, akan membuat diri kita itu diterima atau tidak dari puasa tersebut. Karena ada suatu cerita, teman-teman, di mana guru yang saya miliki itu menyuruh murid-muridnya atau santri-santrinya itu berpuasa. Ketika mereka berpuasa selama 3 hari, itu setelah itu mereka dicek satu persatu. Apanya yang dicek? Yang dicek kecenderungan adalah energi yang muncul dari dalam diri masing-masing murid tersebut. Ada yang puasanya jadi, akan tetapi masih memiliki kekurangan. Ada yang puasanya jadi, akan tetapi tidak memiliki fungsi apapun dan harus diulang. Dan ada yang memang puasanya jadi dan tidak perlu diulang. Ada yang puasanya jadi tapi energinya itu sangat lemah. Ada yang puasanya jadi tapi energinya sangat tinggi. Itu sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Lalu lambarannya apa jika semua itu menjadi berbeda? Lambarannya adalah di pikiran, di hati, dan di nafsu. Dimana ketika pikiran itu sehat, pikiran itu tidak ngeluh, pikiran itu bersedia untuk menerima dengan baik, dengan tata cara yang sesuai, dengan tata cara yang benar, maka dari alam pikiran ini akan mendorong masuk ke dalam ranah kolbu kita, ranah hati kita. Dimana ketika orang menjalankan tirakat berpuasa, itu mereka diminta untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Ingin dipandang wah, mencari keduniaan, sombong misalnya, iri, dengki, menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya karena tidak melakukan tirakat yang sama, atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan penyakit hati. Terus turun lagi ke nafsu. Nafsu itu biasanya kecenderungannya berhubungan sama amarah, keinginan.
Kecenderungannya itu teman-teman. Ketika nafsu amarah, keinginan, dan nafsu perut serta nafsu kemaluan ini itu bisa tertahan dengan sempurna, dan ketiga unsur ini itu sudah menjadi hal yang terpenuhi, maka secara garis besar puasa itu cenderung jadi. Tinggal puasanya kuat dak, memenuhi syarat dak, seperti itu. Kadang hal-hal ini yang cenderung tidak dimiliki oleh sebagian orang, teman-teman. Mereka cenderung menjalankan tirakat puasa tapi lupa apa tujuan dari puasa yang sebenarnya. Mereka lupa bahwa puasa adalah cara belajar diri kita untuk mengendalikan rohani dan jasmani kita. Gimana tidak? Ketika puasa, kita coba menjaga alam pikiran kita, menjaga mulut kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita. Belum lagi di alam hati kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh iri, dengki, dan lain sebagainya. Meskipun kita berposisi sebagai guru sekalipun, belum tentu kita memiliki sifat ikhlas, sifat sabar, sifat tidak membenci dan lain sebagainya, serta sifat yang tidak ingin dipandang wah. Seperti itu teman-teman. Jadi milikilah teman-teman semua dasar sifat ikhlas tersebut. Jika teman-teman sudah memiliki sifat ikhlas, sifat sabar, dan sifat bersih, maka cenderung semuanya itu akan mengalir mengikuti diri kita. Dalam artian ikhlas yang bagaimana? Ikhlas menerima apa yang sedang kita jalani, entah itu cobaan yang sedang kita hadapi, entah itu permasalahan yang sedang kita hadapi, entah itu apapun yang sedang menimpa kita mencoba belajar untuk ikhlas. Memang sepenuhnya diri manusia itu tidak bisa lepas dari sesuatu hal yang gerundel atau ada unek-unek yang ingin dikeluarkan, itu tidak bisa. Karena itu adalah fitrah manusia. Akan tetapi dengan cara berpuasa ini kita mencoba membersihkan diri secara lahir batin. Setelah ikhlas kita dapat, kita mencoba untuk bersabar. Bersabar menunggu waktu berbuka, bersabar atas sesuatu yang menimpa kita dan lain sebagainya. Belum lagi nanti hal-hal yang menyangkut kebersihan dari jiwa kita, kebersihan pikiran kita, kebersihan hati kita, kebersihan nafsu kita. Itu teman-teman. Jadi ukuran dari semua itu adalah di 3 aspek ini sebenarnya. Setelah 3 aspek ini terpenuhi, bersih, ikhlas, sabar, maka yang lainnya mengikuti. Jangan pernah ketika teman-teman berpuasa itu masih memiliki dendam kepada seseorang, masih memiliki dendam, masih memiliki kebencian, masih ego, masih tinggi hati, masih ingin dipandang wah, masih memiliki hal yang bersifat keinginan keduniaan. Jangan dulu. Silakan teman-teman memiliki hajat, memohon suatu doa, silakan. Tapi di dalam hati ini anggaplah dunia itu sebagai bonus, sebagai sampingan. Karena sejatinya Tuhan kalau sudah memberikan kepercayaan kepada seseorang, memberikan sesuatu yang itu menyenangkan bagi Tuhan, maka seorang hamba itu akan diberi apa yang dia inginkan, apa yang dia hajatkan, meskipun itu belum diucapkan. Baru tergelitik saja di pikiran misalnya, wah itu kayaknya kalau punya mobil seperti itu enak ya. Allah sudah memberi dengan caranya. Jangan pikirkan caranya Allah seperti apa, tapi pikirkan diri teman-teman sendiri. Sudah memiliki unsur kebersihan jiwa enggak? Keikhlasan enggak? Kesabaran enggak? Itu. Dan orang cenderung melatih hal yang seperti ini itu dengan ibadah puasa. Oke, ibadah-ibadah lain, tirakat-tirakat lain boleh dilakukan, tapi jarang bisa meredam hal yang bersifat kesabaran, kesucian jiwa, dan keikhlasan. Itu jarang.
Karena nafsu sendiri, satu-satunya cara untuk meredam adalah dengan cara berpuasa. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.